Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Founder Duta Literasi Indonesia, yang kami hormati Ketua Fasilitator Duta Literasi Indonesia, yang kami hormati rekan-rekan Fasilitator Duta Literasi Indonesia Batch 4, dan yang kami banggakan hadirin peserta calon Duta Literasi Indonesia Batch 4. Yang telah dan nikmat kesempatan. Tak lupa pelanggan kita, yakni Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan dan malam penganugerahan Duta Literasi Indonesia Batch 4. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Muhammad Idhar dan rekan saya Bella Magdalena selaku Master of Ceremony pada malam hari ini yang akan memandu acara pelantikan dan malam penganugerahan Duta Literasi Indonesia Batch 4. Sebelum kita mulai ke acara, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama, pembukaan yang baru saja kita lewati bersama. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pembacaan doa. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, pemutaran rekapan video program kerja Duta Literasi Indonesia Batch 3 periode 2023-2024. Acara yang keenam, pengenalan fasilitator. Acara yang ketujuh, pelantikan Duta Literasi Indonesia Batch 4. Acara yang kedelapan, persembahan karya dari fasilitator Duta Literasi Indonesia Batch 4. Acara yang ke-9, Ice Breaking. Acara yang ke-10, pembacaan The Best of Essay. Acara yang ke-11, dokumentasi. Acara yang ke-12, sesi tanya jawab. Acara yang ke-12, penutup. memasuki acara untuk duduk dan dengarkan lagu Indonesia Raya dengan seksama. Operator, dipersilakan.
kasih kepada operator yang bertugas. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipandu oleh Saudara Dandi Anggara. Kepada Saudara, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan izinkan saya berdoa menggunakan syariat Islam dan yang lainnya menyesuaikan. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini, kami bermunajat menghadap kehadirat-Mu. Ya Allah, untuk mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, seraya memanjatkan doa, kiranya acara pelantikan pada malam hari ini dan juga malam penganugerahan Duta Literasi Indonesia Batch keempat tahun 2025 akan mendapatkan barokah dan ridho di sisi-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami agungkan nama-Mu karena Engkau satu-satunya tempat kami menyampaikan harapan, mencurahkan segala isi hati. Karenanya ya Allah, terimalah kehadiran kami dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Rahim. Saat ini kami menyaksikan pelaksanaan pelantikan dan malam penganugerahan Duta Literasi Indonesia Batch 4 tahun 2025 dengan hikmat dan syahdu. Berkat ridho dan inayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rabbal Alamin, Tuhan pencipta dan penguasa alam, semesta pengatur siang dan malam, pengatur nikmat yang tiada tara, dengan telah dilaksanakannya pelantikan dan malam penganugerahan Duta Literasi Indonesia Batch 4 tahun 2025. Besar harapan kami kepadamu ya Allah. Kiranya pelantikan ini akan memperkokoh tekad kami untuk berprestasi dalam mengabdi ke dalam masyarakat dan bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan berperan nyata dengan mutu yang tinggi demi luhurnya cita-cita literasi emas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sadarkan kami bahwa masa depan bangsa dan negara kami mendambakan manusia yang berbobot ilmu, amal, dan akhlak. Karenanya ya Allah, bimbing dan tuntunlah kami, jangan lengahkan kami dalam mengemban amanah. Ini taufik dan hidayah-Mu yang kami dambakan setiap saat. Limpahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin, seraya sehat walafiat. Semoga kami dapat berbuat dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Bukakan pintu rahmat-Mu kepada kami. Jauhkan kami dari rayuan fitnah, serakah, dengki, dan hianat. Maka dari itu ya Allah, berikan kami petunjuk dan hidayah-Mu. Jauhkan kami dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat buruk lainnya. Ya Allah ya Tuhan kami menyadari bahwa pada waktu Engkau memberikan karunia-Mu, kami mungkin kurang mensyukuri nikmat-Mu. Namun, pada waktu Engkau memberi cobaan, kami masih pula meragukan kasih sayang-Mu. Terkadang kami lalai, lupa, hilap, dan alfa. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah kesalahan kami, orang tua kami, para pendahulu-pendahulu kami yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Dandi Anggara atas doanya pada malam hari ini. Semoga acara pelantikan pada malam hari ini bisa berjalan lancar tanpa adanya kendala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara selanjutnya. Sambutan dari Ketua Fasilitator Duta Literasi Indonesia Batch 4.
Persilahkan. Oke, apakah suara saya terdengar? Ada? Terdengar, Ya, Ibu. terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Oke. Terima kasih atas konfirmasinya. Mohon izin untuk saya masuk dan berbicara di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam literasi, serta muda membangun budaya. Kakak-kakak semua, selamat datang dan selamat bergabung pada momen yang bukan hanya momen simbolis, namun juga menjadi momen harapan-harapan baru bagi generasi Duta Literasi Indonesia. Hal ini menjadi bagian yang tidak terlepas daripada adanya historis Duta Literasi Indonesia sebagai wadah untuk kakak-kakak semua hadir di sini, dan alhamdulillahnya pada malam ini kakak-kakak bisa bergabung menjadi bagian keluarga besar. Tak lupa sebelum saya memulai, saya izin untuk menyapa di sini sudah ada kakak panutan dan kakak luar biasa daripada kita keluarga besar Arunika Baswara. Beliau adalah mentor sekaligus founder kita semua. Saya izin menyapa, salam takjim untuk kakak founder kita, Kak Raden, yang sudah bergabung pada Zoom malam hari ini dalam kegiatan pelantikan Duta Literasi Indonesia Batch 4 bertajuk Arunika Baswara, DLI Sinari Literasi dan Menginspirasi. Harapan besar kami, khususnya saya selaku ketua fasilitator di sini, adalah bagian yang tidak terlepas pula daripada adanya visi misi dari kakak founder dari Duta Literasi Indonesia. Yang berikutnya, saya juga izin menyapa kepada seluruh bagian elemen yang tidak terlepas. Ada Kak Diana selaku pimpinan pusat juga membersamai Kak Raden, ada juga Kak Aceh di sini, Kak Rahmalia yang sudah join sebagai kakak koordinator daripada Duta Literasi Indonesia Batch 4 ini. Kemudian saya juga salam hormat dan bangga kepada seluruh jajaran Arunika Fasil Baswara yang benar-benar hari ini sudah memberikan bagian yang paling besar. Ini yang berat yang ingin saya katakan ya, karena dari 2 hari bahkan 1 minggu yang lalu untuk sampai pada titik ini kakak-kakak fasilitator jajaran daripada Arunika Baswara benar-benar telah memberikan sebagian daripada tenaganya, hampir seluruh waktunya, komitmennya, dan semua bagian yang kemudian bisa tercurahkan dan kita lihat di sini untuk bisa membersamai teman-teman semua dalam rangka masa khidmat Duta Literasi Indonesia. Lebih daripada itu, saya juga berharap kakak-kakak yang kemudian menjadi calon Duta Literasi Indonesia yang malam ini akan menjadi Duta Literasi Indonesia, virtual background-nya udah abang kirim tadi. Bisa untuk menjadi bagian yang memotivasi ke depannya. Hal-hal yang kemudian tidak bisa saya utarakan hari ini di sini karena bagian daripada hal-hal besar yang mungkin akan bisa kita saksikan nanti di luar sana. Hal-hal besar yang bisa kita saksikan kemudian di masa yang akan datang selama kakak-kakak menjabat selama masa periode 3 bulan ke depan. Semoga menjadi bagian yang bisa menjadi hal baik berikutnya. Seperti kata Sokrates, tidaklah aku bisa menulis tatkala aku ingin membaca, tatkala aku membaca maka akan kutuliskan sebagai sebuah karya, dan karya itu akan berdampak luas pada masyarakat. Kata-kataku hari ini akan menjadi sebuah kenangan apabila hanya dituliskan dan didengar, tapi akan menjadi sebuah memori panjang apabila kemudian kakak-kakak semua resapi. Saya dan teman-teman fasilitator Arunika Baswara mengucapkan sekali lagi selamat datang di keluarga besar Duta Literasi Indonesia, dan mohon dengan hikmat kerjasamanya untuk bisa menyimak dari awal sampai akhir apapun yang kemudian nanti menjadi alur bagian kegiatan pelantikan ini. Selebihnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena terlalu banyak kata rasanya tidak juga nyata apabila tak ada tindakan. Tanpa tindakan tak ada kata juga rasanya hampa. Saya cukupkan.
Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Kakak MC, Kak Idar, dan Kak Bella. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Fasilitator Duta Literasi Indonesia Batch 4. Kita beralih ke sambutan yang selanjutnya, yakni sambutan Founder Duta Literasi Indonesia. Kepada Kak Raden, disilahkan. Baik, mohon izin Kak Raden. Baik, mungkin apakah masih ada Kak Raden di sini? Baik, mungkin Kak Raden terkendala jaringan. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Nanti ketika jaringan founder sudah membaik, maka kita bisa silakan kembali mendengarkan sambutan dari founder Duta Literasi Indonesia. Baik, sambil menunggu kakak founder, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pemutaran rekatan video program kerja Duta Literasi Indonesia Batch 3 periode 2023-2024. Mari kita saksikan secara bersama. Kepada operator, dipersilahkan. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. I wave goodbye to the end of beginning. Chicago, I feel it. Oke, baik. Di sini sudah terlihat pengenalan fasilitator Duta Literasi Indonesia Batch 4. Mulai selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Inilah keluarga besar dari Duta Literasi Indonesia, mulai dari foundernya, koordinator, dan fasilitator Duta Literasi Indonesia. Oke, baik Kak. Terpantau founder kita sudah join kembali, maka mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari founder Duta Literasi Indonesia. Kepada Kak Raden, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semuanya yang nantinya akan dilantik ini sedang dalam keadaan berbahagia. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apapun agama kamu, suku kamu, ras kalian, latar belakang kalian, latar belakang pendidikan kalian, strata ekonomi kalian, strata status sosial kalian, semuanya kita sama, kita disatukan oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri. Sehingga tidak ada yang mendiskriminasi, nggak ada yang menghardik, apapun itu yang menjadi pembeda kita ya. Bersyukur semoga terpanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kita rahmat, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga untuk teman-teman kita yang belum mampu dan berkesempatan untuk hadir di sini, untuk kedepannya bisa berkumpul di dalam Zoom ini. Teman-teman sekalian, semoga pertemuan kita ini yang terbatas dan terbelah oleh jarak dan waktu ini, semoga tidak menghilangkan substansi-substansi ataupun nilai-nilai yang secara prinsipil yang kita pegang. Semangat kita itu memudar ataupun gugur hanya karena terbelahnya jarak dan waktu ini. Semoga kita tetap pada prinsip yang satu itu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya nggak tahu kenapa ya. Biasanya saya kalau berbicara di depan banyak orang itu biasa-biasa aja. Tapi sudah kali keempat saya berbicara di depan duta-duta literasi Indonesia yang akan dilantik, itu selalu saja gagap, gugup, latah. Padahal saya sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari loh. Tapi tetap aja gugup dengan teman-teman yang wajahnya sangat-sangat berseri, terus teman-teman yang senyumnya merekah. Dari awal saya masuk, saya memperhatikan setiap detail teman-teman sekalian. Ada yang di dalam mobil, ada yang di kendaraan, maksud saya. Ada yang gelap, keadaannya gelap sekali. Apalagi ya yang saya perhatikan tadi ya. Saya suka memperhatikan ya. Ada yang pakai sarung, terus pakai baju kemeja. Ada yang di kamarnya, ada yang di kafe. Jadi kalau diperhatikan teman-teman sekalian itu lucu-lucu loh, unik-unik. Saya nggak mau berpanjang lebar agar supaya tidak menghambat jalannya acara kita pada malam hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran kepengurusan fasilitator batch 4 ini. Karena sudah menyiapkan dari awal sampai detik ini dan 3 bulan ke depan. Itu sesuatu yang tidak mudah. Mereka menghibahkan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Itu nggak mudah. Apalagi di tengah-tengah kesibukan mereka. Teman-teman sekalian, para fasil itu, ini bukan berarti kalian mendudukkan rasa iba kalian ke mereka ya, tetapi apapun kemampuan mereka hari ini, saya berharap bahwa kita saling menghormati dan saling memahami dalam nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Bahwa pelantikan ini enggak sempurna yang kalian kira, enggak seutuh yang kalian maksud. Apalagi kalian berespektasi terlalu besar mungkin. Wah, pelantikannya nanti bakalan ini dan itu. Enggak. Kita justru lebih menitik beratkan kepada apa yang bisa, what will you do? Apa yang akan kalian lakukan nantinya ketika menjadi duta literasi Indonesia. Itu sebenarnya. Jadi saya berterima kasih banyak kepada seluruh jajaran, ketua, fasilitator,
Kak Widya, kemudian seluruh jajaran kepengurusannya yang sudah menghibahkan waktu. Saya saja yang mungkin kurang adil ke mereka, tidak menghibahkan waktu terlalu banyak di tengah-tengah mereka yang Zoom setiap waktu, Google Meet setiap waktu, penuh penuh grup fasilitator itu penuh dengan wajah-wajah mereka, Zoom mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Jadi kadang saya bosan, muak juga kadang. Tapi mereka kok nggak muak ya, nggak bosan. Jadi rasanya saya tepat deh menyampaikan terima kasih saya sudah mengurus adik-adik ini dari tahapan-tahapan yang begitu banyak itu. Kemudian saya berterima kasih kepada teman-teman Duta Literasi Indonesia yang akan dilantik nantinya. Teman-teman sekalian, pelantikan ini sebenarnya hanya seremonial. Seremonial itu ini bentuk penghormatan kami, bentuk kepercayaan kami, bentuk perwujudan kami, rasa terima kasih kami kepada teman-teman sekalian yang sudah melewati proses tahapan-tahapan begitu panjang tersebut. Itu. Tetapi semua hal tersebut akan kembali kepada setiap individu teman-teman sekalian. Bagaimana menyikapi, menyandang status Duta Literasi Indonesia ini seperti apa sebenarnya. Bukan bagaimana dan hanya sebatas main-main belaka atau memenuhi Instagram branding personal dan lain sebagainya. Itu enggak bermaksud itu. Nah, teman-teman sekalian, saya coba untuk memisahkan 2 menit awal ini, saya coba untuk menceritakan embrio Duta Literasi Indonesia itu sebenarnya adalah ketika kami melihat setiap kabupaten, setiap kecamatan yang ada kampus, yang ada sekolah, kenapa tidak disediakan buku-buku yang baik? Kenapa kok lemah literasi mereka itu? Kenapa mereka kok tumpul dalam analisa mereka? Kenapa mereka tidak berani untuk melawan? Kenapa mereka selalu terpenjara oleh dogma-dogma ataupun doktrin-doktrin dari lingkungannya itu sendiri tanpa memiliki space untuk menganalisa itu? Itu sebenarnya teman-teman sekalian. Kemudian saya coba untuk pergi ke beberapa provinsi, bahkan hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini saya datangi, saya kunjungi teman-teman saya, kenalan saya yang satu frame, satu stage, satu panggung, satu visi, satu passion dengan saya tentang literasi ini. Kami coba untuk berkomunikasi agar supaya setiap provinsi memiliki dewan-dewan pengawasnya. Jadi teman-teman sekalian, dalam 3 bulan ke depan, itu tidak hanya fasilitator yang mengawasi, tetapi di setiap provinsi kalian itu, setiap kabupaten kalian itu, enggak semua kabupaten sih, enggak semua kecamatan, tetapi setiap provinsi kalian itu punya dewan pengawas yang kami sembunyikan identitasnya. Sewaktu-waktu ketika kalian semuanya menjalankan program kerja tersebut, mereka lah yang akan menilai nantinya. Nah, teman-teman sekalian, ini karena ada rasa trust antara saya dan teman saya itu di setiap provinsi tersebut. Dan kami punya satu passion yang sama, bagaimana meningkatkan dan memasifkan literasi tersebut. Apakah mereka dibayar? Tidak dibayar. Apakah saya juga digaji atau dibayar oleh oligarki, pemerintah, ataupun DPR, dan lain sebagainya itu? Makanya saya bilang ke teman-teman fasil itu, yang menyeleksi itu, jika memang ada nantinya ada notif dari DPR ataupun stakeholder yang mengintervensi pilihan teman-teman sekalian, penilaian teman-teman sekalian, maka dia mesti harus digugurkan lebih awal. Itu ya teman-teman sekalian. Nah, akhirnya saya ingin mengucapkan selamat atas dilantik teman-teman sekalian. Saya ini sangat-sangat gugup. Nggak tahu kenapa saya gugup banget kalau ketemu sama teman-teman sekalian. Saya hanya ingin lihat bagaimana komitmen teman-teman sekalian dalam 3 bulan ke depan. Nanti sebenarnya saya ini nggak begitu pintar-pintar amat. Yang pintar itu fasil-fasil. Hari ini, ya sebelum-sebelumnya lagi teman-teman sekalian. Mereka lah yang berjasa sebenarnya. Itu ya teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman sekalian itu sangat dekat dengan para fasil yang hari ini
apapun yang menjadi kebutuhan teman-teman sekalian, basic need teman-teman sekalian. Saya pengen belajar ini, saya pengen belajar ini, saya tahu ini. Apapun skill yang ingin kalian dalami, saya berharap teman-teman sekalian itu mengadu ke teman-teman fasilitator. Nah, teman-teman fasilitator, saya berharap bahwa kalian harus menyisihkan waktu kalian, setidaknya sebentar saja untuk mendengarkan curhatan mereka dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman sekalian yang perempuan, fasilitator yang perempuan ataupun yang laki-laki, jangan memanfaatkan situasi untuk berdiskusi dalam konteks yang lain. Misalkan boleh dalam konteks yang lain, tetapi saya berharap bahwa niat dan tujuan kalian adalah bagaimana membimbing dan memberikan stimulus-stimulus kepada teman-teman adik-adik DLI ini. Terakhir teman-teman sekalian, bayangkan salah satu ataupun banyak di antara kamu adik-adik duta literasi ini nantinya itu bertumbuh karena stimulus dari teman-teman fasilitator, karena DLI. Betapa bangganya kita. Jadi untuk apa kita hebat di tengah-tengah orang hebat? Tetapi jadilah orang hebat itu di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan orang hebat. Untuk apa kita pintar di tengah-tengah orang-orang pintar? Jadi jadilah orang yang pintar, cerdas, pandai di tengah-tengah orang yang membutuhkan orang yang cerdas dan pandai tersebut. Akhirnya kita bisa bermanfaat bagi banyak orang tersebut. Sehingga teman-teman sekalian, spirit yang mesti harus dibawa adalah bagaimana teman-teman sekalian bisa bertumbuh dan bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap bahwa teman-teman itu memang benar-benar komitmen. Kalau di Makassar itu namanya taro gaul. Apa yang kamu ucapkan itu mesti harus selaras dengan apa yang kamu lakukan. Dan untuk teman-teman yang di Jawa, kamu paham bahwa bagaimana kita mesti harus melakukan sesuatu hal itu sesuai dengan ucapan kita itu sendiri. Saya berharap teman-teman sekalian melakukan itu dan bertindak sebaik mungkin selama menjadi duta literasi Indonesia. Saya berharap ketua fasilitator, saya berpesan bahwa saya berharap nanti dalam 1 bulan ke depan tolong dievaluasi para duta-duta literasi Indonesia yang tidak berkomitmen dan tidak melakukan yang terbaik, tidak konsisten. Tolong untuk dievaluasi. Jika tidak mampu untuk ditegur, silahkan untuk dikeluarkan dari SK, itu tidak apa-apa. Itu sudah komitmen kita dari awal. Ya. Jadi kalau untuk main-main nggak usah dari sekarang. Jadi saya berharap teman-teman sekalian kalau memang nggak mampu untuk berbuat semaksimal mungkin, sebaik mungkin, ataupun hanya main-main, silakan untuk mengabarkan sepasca ataupun setelah dari pelantikan ini ya. Itu saja teman-teman sekalian, terima kasih. Selamat sekali lagi kepada teman-teman sekalian yang dilantik malam ini. Jangan senyum sumringah terlalu lebar, karena 3 bulan ke depan kita bakalan berjibaku dan berjuang mati-matian untuk memasifkan literasi itu. Tidak perlu banyak merangkul orang-orang yang di sekitarmu, cukup 1 orang saja itu sudah langkah yang sangat besar bagi duta literasi Indonesia. Terima kasih, itu saja. Terima kasih para fasilitator, para teman-teman duta literasi Indonesia, hadirin yang hadir pada kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Raden selaku founder Duta Literasi Indonesia atas kata sambutannya. Kita masuki acara selanjutnya, persembahan karya dari fasilitator Duta Literasi Indonesia Batch 4. Mari kita saksikan secara seksama. Kepada operator dipersilakan. Arunika Baswara, Sinari Literasi, Duta Literasi Indonesia Batch 4 menginspirasi. Halo Duta Literasi Indonesia Batch 4, cie. Mau dilantik ya hari ini. Tapi sebelum itu, aku Kak Uwid mau memperkenalkan karya jargon dari Kak Cipa dengan Kak Uwid yang kami beri judul Arunika Baswara Menyala,
kami menggunakan irama di sini senang, di sana senang. Mari kita simak bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Di sini nulis, di sana baca, di mana-mana semangat menyala. Di sini hebat, di sana kuat, di mana-mana kita semangat. La 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 la, Del IB 4 sinari bangsa. La 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 la, bersama literasi kita bisa. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Del IB 4 sinari bangsa. La 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 la, bersama literasi kita bisa. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Iya, luar biasa banget penampilan dari ketua fasilitator kita ditemani Kak Cut Siva ya. Kak Bella ya, luar biasa sekali yel-yelnya kita sampai lala bareng ya. Waduh, luar biasa banget ya Kak ya. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, boleh kita sampaikan terlebih dahulu nih Kak Idar. Oke, mau kita kasih ice breaking ya. Tadi udah lihat sendiri kan bagaimana ketua fasilitator kita mengenalkan jargon dan yel-yelnya nih. Nah, sekarang kita berdua nih mau lihat nih siapa yang berani memperagakan kembali jargon dan yel-yel yang sudah ditampilkan. Oke, Aduh, siapa nih yang berani nih? nanti kalau ada yang mau boleh raise hand ya. Boleh Nah, mungkin banget nih kita Kak Idar. contohin dulu Ayo. kali ya. Aku contohin jargonnya dulu kali ya. Oke, Boleh Kak Idar. Arunika Baswara. Gimana tadi ya? Aku lupa pertamanya lagi. Waduh, banget. Udah mau pede nyontohin. Waduh, kita. Oke, coba. Oke, nggak apa-apa Kak Idar. Operator diputar lagi bisa nggak sih biar kita hafalin bareng-bareng? Boleh nih operator. Nah, ini dia ya. Hafalinnya teman-teman ya. Arunika Baswara, Sinari Literasi Indonesia Batch 4. Mau dilantik ya hari ini. Tuh, aku Kak Wid mau memperkenalkan karya jargon dari Kak Cipa dengan Kak Wid yang kami beri judul Arunika Baswara Menyala. Kami menggunakan irama di sini senang, di sana senang. Mari kita simak bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Di sini nulis, di sana baca, di mana-mana semangat menyala. Di sini hebat, di sana kuat, di mana-mana kita semangat. La 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 la, Del IB 4 sinari bangsa. La 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 la, bersama literasi kita bisa. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Del IB 4 sinari bangsa. La 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 la, bersama literasi kita bisa. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oke, sudah hafal ya semuanya ya. Gimana? Kak Bella, di sini ada yang raise hand nggak? Aduh, ini terpantau belum ada yang raise hand ya Kak ya. Gimana nih? Gimana nih? Apa kita pilih aja? Ada yang berani nggak? Ayo, kita pilih aja kali ya. Oke, boleh nih Kak. Yang terpilih nanti ada nilai tambahan. Oh, udah ada Wow, ada yang raise hand. Wow. Waduh, keren banget nih. Waduh, ya. Boleh, silakan Kak Bella ditunjuk aja nih. Boleh nih dari Kak Rima Fauzia nih. Boleh banget nih Kak. Coba Kak. Baik, silahkan Kak Rima. On cam ya Kak. Iya. Kalau nggak salah gini ya Kak. Sambil lihat boleh Kak? Mau Halo, lihat Kak?
mau lihat videonya? Enggak, ini ada catatannya barusan. Oke, boleh Kak, boleh, nggak apa-apa. Terima kasih Kakak. Oke teman-teman, kita akan mulai yel-yel yang dibuat oleh Kak Widya dan Kak siapa tuh Kak Shirley ya kalau nggak salah. Oke teman-teman, kalau ada yang salah boleh dikoreksi ya. Kak Cipa. Kak Siva, mau Kak Siva. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Di sini nulis, di sana baca, di mana-mana semangat menyala. Di sana, di sini hebat, di sana kuat, lah di mana-mana hatiku senang. La 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 la, DLI Batch 4 sinari bangsa. La 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 la, DLI bersama literasi kita bisa. La 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 la, Batch 4 sinari bangsa Indonesia. La 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 la, bersama literasi kita bisa. Mohon maaf teman-teman, lagamnya jadi beda sama kata-katanya. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Luar Banget biasa ini, sekali. keren. Luar biasa banget Kamila Iya. ya. Kita sambil berjoget-joget di sini ya. Iya, bener Kalau banget jargonnya, Kak. jargonnya. Ada yang bisa jargonnya nih Kak? Tadi yel-yelnya tuh, sekarang jargonnya. Ayo, jargonnya lebih mudah nih. Wah, ada 2 orang nih Kak yang raise hand Kak. Oke, Boleh nih Kak boleh Ijar yang banget. pilih. Kak Nur Ihda boleh ya. Kak Nur Ihda mau Halo ya? Kak, Iya. permisi ya. Maaf kalau misalkan agak salah sedikit, soalnya agak cepet juga nulisnya aku ya. Oke. Di sini nulis, di sana baca, di mana-mana semangat menyala. Di sini hebat, di sana kuat. La 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 la. DLI Batch 4 bersama literasi kita bisa. Aduh. La 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 la. DLI Batch 4 sinari literasi. Terima kasih Kak. Maaf ya Kak kalau misalkan ada sedikit kesalahan. Waduh, Oke, keren banget nih ya luar Kak Ijar biasa ya. banget. Ya, keren-keren banget Kak Bel ya malam ini ya. Iya, walaupun yel-yel aja di jargonnya nggak ada yang berani nampilin nih. Iya, jargonnya gimana nih? Kita sama-sama aja kali ya, kita sama-sama aja. Oh, ada yang mau nampilin jargon nih? Ada yang raise hand. Kak Nesi, boleh silahkan tampilin jargon. Izin ya Kak. Maaf kalau salah tolong dikoreksi. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak Kak? Baik, Kak Kedengaran, Nesi, Kak. terdengar sangat jelas. Arunika Baswara, Sinari Literasi, DLI Batch 4, menginspirasi. Oke, Wow, terima luar kasih ya biasa Kak Nesi. sekali. Oke, sudah cukup Kak Bel ya? Atau? Iya Kak Idar. Oke. Terima Boleh kasih nih, banyak ya teman-teman yang sudah berani ya menampilkan yel-yel dan jargon ya dari Duta Literasi Indonesia dan Kabinet Kerja kita Arunika Baswara. Selanjutnya ada info apa nih Kak Bel? boleh nih Kak Idar. Ada info apa ya Kak ya? Aduh, ini kayaknya bakalan ada hal menarik untuk mereka nggak sih Kak? Tuh, apaan sih? Apa Apaan ya? sih? Wow, kayaknya bakalan ada sedikit penghargaan nih ketika seleksi waktu itu. Di seleksi mana ya Kak Idar? Oh, aku inget nih. Jangan-jangan seleksi tahap esai nggak sih? Tahap esai. Ada apa nih? Ada apa nih? Penasaran kan? Penasaran kan? Oke. Penasaran kan? Jadi, sebelum itu, disclaimer dulu terlebih dahulu teman-teman. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi, bukan sebagai bentuk penilaian akhir. Jadi, ini sebagai bentuk apresiasi kepada teman-teman telah melewati tahapan seleksi esai kemarin. Baik, mohon izin operator di-share ke slide selanjutnya. Pengumuman nominasi The Best of Esai. Best of Esai pertama
selamat kepada Kak Feti Vera dengan judul esai Youth Power, solusi literasi di Bajo Bahari melalui peran pemuda dan tokoh masyarakat. Kami ucapkan selamat kepada Kak Feti Vera. Silakan Kak Feti Vera, boleh di-on kameranya dan didokumentasi oleh tim dokumentasi. Boleh dibantu? Untuk memudah mencari Kak Feti Vera, boleh Kak Vera Raisen? Boleh Kak Iya, Feti Vera? Kak, siap. Baik. Oke, sudah? Feti Vera sudah? Mana nih Kak Feti Veranya nih? Siap, Kak, ada, Kak. Oh ada. Iya, silakan Kak Feti Vera. Boleh. Iya. Boleh dibantu dokumentasi dulu. Baik, tim dokumentasi apakah sudah? Izin Kak, itu Kak Feti Vera-nya belum muncul. Oh, di sini Kak Feti Vera sudah di sebelah saya. Iya, sudah, Kak. Sudah. Siap, sudah, Iya, Kak. itu dia, ada dia. Boleh tolong dibantu untuk host dipin dulu Kak Feti Veranya biar bisa didokumentasi. Oke, Kak Bella hilang. Selamat Kak Feti, keren. Masya Allah, selamat, selamat, selamat. Makasih, Kak. Baik, itu dia. Silahkan didokumentasi. 1, 2, 3. Oke. Selamat Kak Feti Vera. Baik, terima kasih Kak Feti Vera. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas penghargaan nominasinya. Kita lanjut ke selanjutnya. Best of Esai 2. Selamat kepada Kak Catur Ratna Saadah dengan judul esai Poporia, petualangan visual pop-up book Lentera untuk membuka jendela literasi anak desa Sumber Agung. Kepada Kak Catur, dipersilahkan untuk dokumentasi. Boleh raise hand terlebih dahulu ya Kak Catur. Kak Catur Ratna Saadah. Apakah ada? Oke, baik. Kita tunggu sebentar. Kak Caturnya lagi ada permasalahan sinyal ya. Bagaimana Kak Catur? Apa sudah? Sudah, Kak. Oke, Terima baik. kasih, Kak. Kepada host, boleh dipin Kak Caturnya. Oke, boleh. Dokumentasi. Oke, kita mulai dokumentasinya. 1, 2, 3.
Oke, selamat kepada Kak Caturatna. Makasih banyak, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Catur Ratna Saadah. Kita lanjut ke yang berikutnya. Best of Esai ketiga dengan nama Nisa Rahmadiana dengan judul esai Membaca di Tengah Badai, Menyelamatkan Generasi dari Krisis Literasi. Boleh Kak Nisa Rahmadiana? Iya. Kami ucapkan selamat kepada Kak Nisa Rahmadiana atas nominasinya. Silahkan tim dokumentasi boleh didokumentasi. Oke, baik. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, tunggu bentar. 1, 2. Baik, selamat kepada Kak Nisa. Baik, terima kasih. Selamat Kak Nisa Rahmadiana. Kita ke slide selanjutnya. Baik, tolong dibantu operator kita ke nominasi berikutnya. Corporate Essay Award. Selamat kepada Kak Devita Mutiara Sari dengan judul esai Aksara Bangsa ketika pemuda menyalakan obor literasi. Kepada Kak Devita Mutiara Sari, apakah ada? Ada, Kak. Oke, boleh Kak Devita kita dokumentasi terlebih dahulu. Yeay, selamat Kak Devita, Masya Allah, keren-keren. Baik, kita dokumentasikan. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada Kak Devita. Terima kasih, Kak. Baik, selamat kepada Kak Devita Mutiara Sari. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nominasi Hopeful Essay Award atas nama Zahra Apriliana Indah dengan judul esai Menghadapi Tantangan Literasi di Era Digital. Saya mengucapkan selamat kepada Kak Zahra Apriliana. Dipersilahkan untuk on kameranya untuk kita dokumentasi. Kepada Kak Zahra. Baik. Halo Kak Zahra, apakah berada dalam Zoom? Yeay, selamat Kak Zahra. Mana ini? Mana nih pemenang nominasinya nih? Mana nih? Aku aja. Keren gini judulnya ya. Ada tidak ya Kak Zahranya ya? Hadir. Iya. Ada. Boleh silakan host dipin terlebih dahulu Kak Zahranya. Mohon izin nggak bisa on cam. Aduh. Itu on cam. Baik, silakan Kak Zahra, boleh. Oke, kita izin dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, selamat Kak Zahra. Iya, terima kasih. Mohon maaf Kak, tidak bisa on cam. Ini yang mana ini? Tadi yang dipin Kak Sinta Zahra. Ini ada lagi Zahra Apriliana. Saya Zahra Apriliana. Iya, ada 2 Zahra ternyata ya.
Ya, baik, tolong host dipilih sekali lagi Kak Zahranya. Mohon maaf saya tidak bisa on cam. Iya, di foto saja ya. Ya, Boleh host dibantu. Boleh, sudah host. Dibantu di print Zahra Apriliananya. Baik, sudah Kak. Oke, sudah. terima kasih. Iya, terima kasih Kak Zahra ya. Dan selamat. Baik, itulah tadi beberapa nominasi, pemenang nominasi yang sangat luar biasa. Yang mengucapkan selamat. Ya, bagi yang tidak mendapatkan, jangan berkecil hati. Ini bentuk apresiasi, bukan penilaian akhir ya. Jadi masih aman, tenang. Di akhir nanti bakal lebih banyak nominasi yang akan kami keluarkan. Baik, hadirin sekalian, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni dokumentasi bersama. Untuk itu, saya serahkan kepada tim dokumentasi untuk dipandu terkait gaya yang akan ditampilkan ya. Kepada Kak Yus, disilakan. Baik, izin terima kasih kepada MC. Kita akan memasuki sesi dokumentasi. Ini ada 8 slide. Jadi teman-teman, kita gaya pertama yaitu gaya formal. Oke, kita slide pertama ya. 1, 2, 3. Ini ada yang baru masuk. Oke, sekali lagi slide pertama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide 2. 1, 2. Kak Yus, izin masuk. Apakah ini dokumentasi kegiatannya share screen-nya perlu dihentikan dulu kah? Dari sini bisa, Kak. Oh, bisa. Oke, siap. Kasih ya. Oke, Kak. Baik, kita lanjut slide ketiga. Gaya formal ya, teman-teman. 1, 2, 3. Selanjutnya slide 4. Izin kakak-kakak jangan chat room dulu ya. 1, 2. Satu, dua. Wah, banyak. Slide 6. 1, 2. Oke, itu baru gaya pertama, guys. Kita lanjut gaya kedua, yaitu gaya literasi. Boleh tangan kanannya gaya literasi seperti ini. Oke, kita on cam ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2. Oke, slide 4. Sabar ya, guys. Yang lebar semuanya ya. Yang manis pokoknya ya, jangan kalah sama gula ya. Betul. Ayo senyumnya. Slide terakhir. Baik, gaya yang terakhir adalah gaya bebas. Jadi kakak-kakak boleh gaya bebas, gaya sekreatif mungkin. Mau senyum Pepsodent, love, oke? Slide pertama, 1, 2, 3.
Wah, lucu-lucu ini. Slide kedua. 1, 2. Next, slide ketiga. 1, 2. Slide keempat. Tahan ya kakak-kakak. Duh, pencet apa nih? Ditahan semua ya. Sampai subuh dijabanin nih. Slide ke-6 kak. Udah, ke-7. Dan baik, sesi dokumentasi telah selesai. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Yus yang sudah memandu dokumentasi tadi. Oke, kita masuk acara selanjutnya, yaitu tahap Q&A. Di sini teman-teman yang ingin bertanya mengenai program kerja Duta Literasi Indonesia, ke depan bagaimana, dan boleh banget ya untuk teman-teman yang ingin bertanya, dan terkait Sempang akan kami informasikan ketika pembekalan nantinya. Nah, oke, di sini boleh nih teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Oke. Wah, banyak ya yang ingin bertanya ya. Oke, saya pilih ya satu persatu. Iya, silakan Oke. dipilih ya. Oke. Boleh nih di sini dari Kak Amatullah. Kak Amatullah dulu nih, yang pertama kali raise hand. Boleh Kak? Ingin bertanya apa Kak? Hidup. Halo Kak, apakah suaranya terdengar jelas? Iya, Terdengar jelas, Kak. dengan jelas. Mohon maaf Kak kalau misalnya di sini agak agak berisik. Ya. Mengenai program kerja nanti yang akan berjalan itu apakah ada program bulanan, mingguan ataupun sejenisnya? Karena saya pribadi juga bekerja dan sedang hektik juga nanti berpindah di tempat kerja karena memang orang tua itu mengharuskan saya untuk pindah kerja gitu. Jadi mohon penjelasannya mengenai program kerja nanti yang akan berjalan gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Amatullah atas pertanyaannya. Boleh nih, dari siapa dulu nih yang ingin menjawab nih? Dari Kak Widya, selaku Ketua Fasilitator, apa yang ingin menjawab Kak? Oke, boleh. Masya Allah pertanyaannya. Keren. Betul ya, aku izin jawab ya. Oh udah, kita gak usah tegang-tegangan. Sekarang relax. Oh, tarik nafas. Hempaskan. Udah dilantik. Ayo. Ya, aku lihat dari slide pertama sampai slide terakhir itu kayaknya mukanya gini semua. Ya, aku paham kalian tegang. Aku juga sama guys ikut ya. Tapi tenang, sekarang udah keluar dan teman-teman selamat ya, udah dilantik semuanya. Keren pokoknya. Yang tadi di grup aku kaget itu Kak belum kedaftar namanya. Kami semua udah cross check beberapa kali dan udah semuanya termasuk. Mungkin kakaknya tadi pas masuk udah kelewat ya penyebutannya gitu. Jadi nanti bisa dilihat di record atau di tayangan YouTube yang akan kami up nanti. Berhubungan dengan pertanyaan siapa tadi yang bertanya ya? Boleh tadi itu siapa ya Kak Aidar? Kak Azatullah, kalau nggak salah ya, ini sudah selesai raise hand kayaknya. Oke, tadi tuh pertanyaannya apabila pindah kerja ya, sedang bekerja ya Kak? Maaf Kak, bukan. Jadi dia ingin bertanya, apakah program kerja di Duta Literasi Indonesia ini ada program bulanan, program harian, atau program mingguan gitu Kak? Oh iya. Jelas ada Kak. Nanti sebenarnya untuk pembahasan program kerja ini bakal kami bahas detailnya itu di masa welcoming party. Ada pembekalan ya Kak ya di sana. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya penasaran nih kayak gimana, nanti tuh tetap ya kita mungkin juga dari base sebelumnya kita ada program kerja mandiri dengan program kerja kelompok. Nah, program kerja kelompok ini adalah salah satu program kerja yang kami berikan wewenangnya kepada setiap provinsi yang di dalamnya nanti kan teman-teman bakal kami masukkan ke dalam grup ya, grup yang sudah kami siapkan per provinsi.
Nah, di dalam grup itu nanti teman-teman akan berkomunikasi satu sama lain dan juga teman-teman kemudian akan berinteraksi. Dan di sana pula nanti teman-teman akan kemudian menentukan ketua duta literasi provinsi masing-masingnya dengan strukturalnya sesuai dengan buklet yang sebelumnya teman-teman pernah kami sharekan ya. Ada ketua, ada sekretaris dan jajarannya serta bidang-bidangnya. Nah, itu adalah ketua-ketua yang kemudian nanti akan membantu mengkoordinasikan di setiap provinsi. Contoh, jika Provinsi Jawa Barat ada sekitar 51 delegasi, maka dari 51 ini akan kami masukkan ke dalam grup Provinsi Jawa Baratnya. Dan nanti ada instruksi dari teman-teman Pasil yang kemudian silakan untuk merangkum, merembukan apabila kakak-kakak sudah masuk grup nih. Nanti ya, jadi mohon bersabar sesuai dengan alurnya. Jelas kami sudah menyiapkan matriks atau alur kegiatan yang kemudian kakak-kakak bisa tertib ikuti. Nah, kemudian Kak, bagaimana dengan program kerja kelompok dan mandiri ini? Program kerja kelompok adalah program kerja yang diserahkan kepada seluruh anggota dalam satu provinsi. Jadi silakan provinsi tersebut mau mengambil program kerja apa nih? Biasanya sebagai contoh yang tadi ditampilkan itu adalah program kerja kelompok dengan program kerja individu atau mandiri. Nah, program kerja contoh misal di Jawa Barat adalah program kerja kelompoknya berupa belimbing, belajar sambil keliling. Nah, itu berarti otomatis teman-teman mengerjakan bareng-bareng, tidak sendiri. Tapi ada program kerja mandiri, yaitu program kerja yang memang dibuat oleh teman-teman sendiri. Contohnya adalah apabila kakak-kakak itu seorang pelajar. Nah, kakak-kakak membuat program kerja edukasi yang berada tatarannya di tingkat sekolah. Sekolah kakak misal di SMA. Nah, kakak kemudian mensosialisasikan literasi dengan entah itu edukasi, entah itu program kerja bedah buku, ataupun yang lain. Atau kakak di mahasiswa, kakak membuka lapak, atau kakak kolaborasi dengan kedinasan. Pertanyaan berikutnya, kakak, apakah program kerja ini bisa berkolaborasi dengan kedinasan, kelembagaan? Kami tidak menuntut untuk ke arah sana. Namun, jika memang kakak-kakak memiliki relasi, jaringan, serta yang lainnya lebih luas daripada kami, boleh ya kakak-kakak untuk kemudian bersinergi dan berkolaborasi dengan kedinasan atau lembaga yang terkait. Lantas, kalau misalnya demikian, apakah ini akan mempengaruhi bentuk penilaian? Betul lah kakak. Nah, di fasilitator di batch 4 dan duta literasi batch 4 ini, kami akan mengakumulasikan penilaian dari program kerja masa hikmat dari awal sampai 3 bulan ke depan, yang kemudian ini akan berujung kepada pemberian hak apresiasi dan nominasi. Ada kemudian pada akhirnya sebenarnya penilaian ini bukan tujuan akhir ya, teman-teman. Pada akhirnya sebetul kata Kak Raden, fokus pada proses dan sampai selesai pada perjuangan untuk menyampaikan literasi di tengah masyarakat. Silakan, oleh sebab itu buka lagi, baca-baca kembali buklet yang kemudian sudah di-share-kan. Di situ sudah tertera dengan jelas apa kemudian program kerja mandiri dengan apa program kerja kelompok, lantas bagaimana kemudian untuk membentuk strukturalisasi di daerahnya masing-masing. Nanti akan ada kakak pasil pendamping yang akan membantu teman-teman semua, jadi jangan khawatir ya. Karena sebelum batch 4 ada batch 3, ada batch 2 dan sebelumnya. Jadi bisa dibantu untuk diarahkan. Lantas, Kak, bagaimana dengan program kerja yang kemudian ini sifatnya online? Apakah bisa? Boleh banget, Kakak. Jadi misal, Provinsi Jawa Timur atau Provinsi Sulawesi Selatan hanya beranggotakan 1 orang nih delegasinya. Jangan khawatir dan jangan panik. Kenapa? Karena kami di sini tetap akan membersamai. Jangan merasa sendiri, karena apa? Teman-teman itu nanti akan menjadi regenerasi cikal bakal yang kemudian di batch 5 kakak-kakak semua juga akan membantu mengurusinya. Nah, bagaimana jika yang tadi sendiri, Kak? Nanti kami akan kolaborasikan dengan yang lain. Nah, contohnya gini, kakak itu nggak bisa mengadakan program kerja offline, maka diperbolehkan mengadakan program kerja online. Misal mengadakan Zoom, pelatihan, workshop, seminar, atau bahkan live Instagram, boleh ya kakak ya? Contoh, Duta Literasi Jawa Timur mengambil topik kepemimpinan atau literasi di tengah masyarakat desa, mengambil kemudian mengadakan live Instagram. Boleh kakak-kakak kemudian mengadakan itu dengan narasumber yang mungkin bisa dari kakak Pasil, bisa dari mungkin itu lintas duta, boleh ya. Jadi kami tidak membatasi kakak-kakak untuk kemudian bekerja sama, berkolaborasi. Tapi jangan lupa tetap membawa visi misi besar daripada Duta Literasi Indonesia. Apakah bisa menjawab? Apakah sudah terjawab ataukah bagaimana? Saya kembalikan ke kakak moderator. Aman? Apakah ada lagi?
Kakak moderator, kakak MC. Baik, terima kasih ya Kak Widya. Iya, terima kasih Kak Widya penjelasannya. Jelas, Kak. Oke, terima kasih Iya. banyak untuk Kak Widya yang sudah menjawab dan Kak Amatullah yang sudah bertanya. Boleh selanjutnya dari Kak Idar nih Kak, dipilih nih yang ingin bertanya selanjutnya. Sebelum kita lanjut, aku mau ngingatin dulu teman-teman di room chat ya via Zoom sudah di-share linknya buat absensi teman-teman. Boleh silahkan disambil dulu, disambil isi dulu. Ya oke, kita lanjut pilih pertanyaan ya Kak Obel ya. Siapa yang mau bertanya? Bentar ya, aku cari-cari dulu ya. Boleh di raise hand, sambil di raise hand biar aku lihat dulu. Oke, mungkin bisa Kak, kalau tadi sudah cewek, sekarang Kak Raihan Al-Fatah, boleh? Oke. Sudah jelaskah semuanya? Dengar ya. Host boleh bantu di print? Kedengarankah? Iya, kedengaran Kak Raihan. Sudah ya. Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi semuanya. Aku Raihan Al-Fatah dari Provinsi Aceh. Saya nomor 131. Saya berasal dari SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Jadi saya mau bertanya nih, saya pun juga memiliki banyak kendala dan waktu yang terbatas juga. Karena selama ini saya SMA Negeri 2 Aceh Timur itu berasrama dengan memiliki jadwal yang padat, palingan sore kalau ada. Saya ingin bertanya tentang bagaimana kalau apa ya, dari satu misalnya ada pembagian tugas, cuman saya tidak bisa uh, dan saya tidak bisa melakukannya dalam satu waktu karena waktu saya terbatas dan fasilitas saya yang tidak mendukung seperti itu. Itu bagaimana? Baik, terima kasih ya atas pertanyaan yang luar biasa. Boleh mungkin siapa nih dari Kakak Fasil yang mau menjawab? Ketua Fasil Kak atau Kak Boleh Anya? kakak Fasil yang lain, Kak Nina, Kak Yuki atau yang lain boleh mau menjawab dulu kah? Teman-teman jangan lupa isi presensi ya, itu udah di-share oleh Kak Ainina di grup room chatnya. Silahkan diisi dan SS dokumentasinya. Oke, gimana teman-teman kakak-kakak Fasil dari Arunika Baswara, adakah yang mau menjawab terlebih dahulu? Ada nih yang mau menjawab? Kak Idar mau, Kak Idar? Boleh, dikit aja nanti ditambahin Ibu ya kalau salah ya. Oke, silakan Kak. Ayo. Kenapa aku jadi moderator ya? Iya nih, kebalik ini ya. Oke. Jangan terlalu tegang guys. Hepan ya. Tenang aja, tenang. Oke, silakan Kak. Oke, jadi pertanyaannya terkait si Ryan itu masih di asrama dan bagaimana jika dia tidak maksimal nih melakukan program kerja selama masa menjabat karena keterbatasan fasilitas dan juga tidak bisa keluar dari asrama, benar seperti itu? Kurang lebih seperti itu ya? Iya. Oke. Mungkin saran saya boleh tanya terlebih dahulu, Kak Raihan balik lagi ke asramanya kapan? Sekitar tanggal 9 itu balik. Oke. Tanggal 9 hari Rabu sore. Iya, mungkin nanti bisa dibantu dari kami ya untuk memberikan tugas ya temannya. Jika memang Kak Raihan ingin bertugas di luar asrama, nanti bisa dibantu diberikan surat tugas oleh sekretaris kami dan juga mungkin Kak Raihan juga bisa nih melakukan sosialisasi juga di asrama Kak Raihan nih. Itu juga merupakan langkah besar ya. Seperti kata founder tadi, tidak perlu begitu banyak orang, tidak perlu banyak sekali orang yang harus kita jangkau, tapi satu orang saja sudah cukup sebagai bentuk langkah yang sangat besar. Mungkin itu saja dari saya.
Oh, baik. Oke. Terima kasih ya. Iya, ada tambahan lagi dari teman-teman Fasil mungkin? Ya, dari aku mungkin sedikit ya Kak Idar ya. Oke. Silakan. Sebelumnya Kak siapa barusan ya namanya ya? Aduh Kak lupa. Raihan. Kak Raihan. Raihan Al-Fatah Oke, Kak Raihan. Kak Raihan itu dari provinsi mana tadi? dari Aceh. Aceh itu kan memang sebelumnya juga ada yang kasusnya seperti Kak Rehan. Kalau saran dari aku, tambahan mungkin ya, Kak Rehan dari sekarang sebelum memasuki apa yang kemudian menjadi kekhawatiran Kak Rehan membuat planning ya, membuat planning yang kemudian planning ini tuh bisa planning secara online-nya seperti apa. Apakah mungkin memungkinkan nggak dalam 3 bulan dari terhitung April, Mei, Juni ini Kak Raihan mengerjakannya di bulan apa? Kemudian tetap ada konseling ya, dalam artian koordinasi dengan kakak Pasil yang nanti bakal mendampingi Kak Rehan. Itu aja mungkin dari aku. Semangat ya. Makasih, silakan Kak Idar. Jelas ya Kak Raihan ya atas jawabannya disampaikan ya. Terima kasih banyak ya semuanya. Siap, sama-sama. Mungkin kita lanjut lagi nih Kak Bella, boleh dipilih lagi? Boleh banget nih Kak Idar. Atau kita diundang dulu dari untuk kalian ya. Kita lanjut nih. Ini dari tadi ada yang raisan terus nih, menarik perhatian aku, tapi nggak gerak ini ya videonya. Boleh dari Kak Rahma Fitria nih. Boleh Kak Rahma. Ingin bertanya apa nih Kak? Silakan Kak. Baik, halo sebelumnya. Apakah sudah terdengar, Kak? Sudah Kak? Halo? Iya, sudah. Oh, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Rahma Fitria, delegasi dari Aceh dengan nomor urut 129. Untuk pertanyaan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah terkait dengan program kerja yang akan saya laksanakan ke depannya. Karena sama dengan halnya rasa yang disampaikan oleh saudara yang sebelumnya bertanya, kebetulan saya juga berasal dari daerah Aceh dan saya juga bersekolah di salah satu sekolah berasrama. Dan hal yang perlu saya pertanyakan adalah ketika kegiatan, sebenarnya pertanyaannya nggak jauh-jauh beda sih Kak, cuman saya ingin lebih memastikan saja karena dengan adanya kegiatan kita, program kerja itu selama 3 bulan atau seminggu sekali atau sebulan sekali, itu apakah boleh dilaksanakan secara tadi secara online sudah boleh gitu Kak, tapi ingin yang lebih pasti lagi gitu Kak, karena kalau semisalnya nanti ketika sudah diatur jadwalnya ternyata saya juga tidak bisa mengikutinya, itu bagaimana Kak untuk kedepannya? Karena saya takut itu menjadi salah satu kendala saya dalam menjalankan tugas saya untuk kedepannya gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Rahma Fitria ya. Dari panel yang lain apa ada yang ingin menjawabnya atau dari saya boleh? Ada Fasil yang ingin menjawab? Boleh Kak Bella dulu aja. Oke, boleh. Ini ya Kak Widya. Oke. Aku tadi sebenarnya sama mirip-mirip ya kayak Kak Raihan tadi. Gimana sih caranya supaya kakak nanti nggak terlewatkan ya program kerjanya ketika sudah ditentukan waktunya. Oke, seperti yang udah dibilang sama Kak Widya tadi, nanti kita bakalan ada yang namanya pembagian kelompok Kak. Pembagian kelompok yang dimana itu isinya bukan cuman orang-orang dari satu provinsi, tetapi juga dari berbagai provinsi juga ada, dan di satu provinsi juga ada. Jadi, untuk program kerja tersebut itu ditentukan oleh kalian ya, masing-masing. Itu mulai dari yang satu provinsi, misalnya untuk program kerja provinsi. Ini kakak sepakati dengan semua yang ada di dalam provinsi tersebut. Jadi orang-orang yang ada di provinsi tersebut, kakak benar-benar bilang, ini kita mau ngerjainnya kapan, seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, seperti itu untuk provinsi. Tetapi jika kakak ingin melakukannya, pekerjaan itu sendiri, itu tergantung dari kakak sendirinya lagi. Mau kapan kakak bisa melaksanakannya, tapi usahakan jangan sampai melebihi 3 bulan tersebut. Itu sih Kak, kalau dari aku. Apa ada tambahan dari Kak Widya? Oke, boleh. Kak
Boleh diulangi lagi pertanyaannya, Kakak? Mohon maaf. Oke, aku ulangi ya. Pertanyaannya itu, oke Kak Rama, oke aku aja yang ulangi ya. Jadi tadi Kak Rama bertanya, gimana dia bisa membagi waktunya jika nanti program kerja yang sudah ditentukan, program kerja itu sudah ditentukan gitu Kak. Dia kan, sedangkan dia ada di asrama. Jadi dia takut nanti malah nggak bisa ngelaksanain program kerja tersebut yang sudah ditentukan waktu. Seperti itu Kak. Oke. Betul dengan apa yang dikatakan oleh Kak Deva, tapi kalau dari aku sih ya Kak Rahma ya. Maaf Kak Bella Kak. Oh iya, astaga maaf Kak Bella. Oke, kalau untuk aku pribadi ya, mungkin saranku satu, nyamankan dulu Kak Rahmanya dengan posisi Kak Rahma. Kedua, amankan dulu kegiatan dan kewajibannya Kak Rahma. Yang ketiga, memang betul tugas adalah suatu kewajiban, tapi tetap teman-teman juga memiliki berbagai agenda. Prioritas adalah hal yang perlu dan mesti teman-teman kemudian urutkan. Prioritas bukan berarti meninggalkan. Selama 3 bulan adalah waktu yang tidak lama, pun tidak sebentar. Jadi silahkan teman-teman, kalau menurut aku pribadi ya, planning plan itu benar-benar harus dibuat. Kalau misal gini, kalau di asrama, kemudian tanggal 10 kakak-kakak sudah masuk, dibatasi oleh tidak memegang HP dan lainnya. Apakah bisa kita untuk berkoordinasi? Apakah bisa juga kita teman-teman semua untuk kemudian berdialog? Nah, disinilah teman-teman dilatih jadi wadah teman-teman. Menjadi duta itu bukan sekadar teman-teman turun ke lapangan aja kok, atau hanya public speaking yang bagus di depan masyarakat. Tapi bagaimana kemudian teman-teman satu bertanggung jawab sama dirinya sendiri dulu, amanin dulu, nyamanin dulu programnya apa yang kira-kira bisa teman-teman laksanakan, tapi tidak menghalangi kegiatan yang lainnya. Yang kedua, teman-teman menjadi duta itu harus juga melihat bagaimana kebutuhan di lingkungan teman-teman. Kalau teman-teman adalah lingkungannya asrama yang dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat, silakan teman-teman coba untuk berdialog dengan pimpinannya, berdialog dengan kemudian penanggung jawabnya. Saya adalah seorang duta yang sekarang diberikan amanah. Mohon izin kakak, bapak, kiai, dan sebagainya, apakah saya diperkenankan untuk memberikan sebuah edukasi sebentar atau seperti apa? Apakah saya diizinkan untuk memegang HP? Setahu saya, biasanya 2 bulan sekali atau 2 minggu sekali biasanya diberikan ya kakak. Nah, kemudian jangan khawatir tentang masa depan. Tapi alangkah baiknya kita persiapkan hari ini dulu. Dan jangan lupa tetap berkoordinasi. Karena bagian yang terpenting menjadi duta itu adalah bukan tentang program kerja yang paling bagus, tapi sesuatu yang diamanahi selesai dan sampai tujuan. Jika memang di tengah jalan kita punya kendala, kakak-kakak itu nggak usah, aduh aku gimana ya, aku ketinggalan nih. Nah, kakak-kakak cukup mungkin lihat bagaimana tupoksi kakak-kakak, tugas kakak-kakak, kemudian bagaimana nanti mempertanggungjawabkan di provinsinya. Makanya tadi menyambung dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana kemudian program kerja mandiri dan kelompok ini ada? Jika program kerja mandiri tidak bisa kakak lakukan secara sendiri, maka kami berikan ruang lebih, yaitu program kerja secara kelompok. Gitu ya. Kapan nih selesainya kak? Baterainya HP sudah lowbat. Boleh kakak di cas dulu aja ya. Ini sebenarnya kita udah selesai, tapi memang kita berikan ruang sesi Q&A agar kakak semua tidak kebingungan ya teman-teman. Mohon bersabar ya. Semangat. Aku kembalikan ke kakak Bella. Kak Idar, silakan. Baik, terima kasih ya atas jawaban yang luar biasa dari Kakak Fasil. Kita lanjut lagi nih. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin Kak Reva Agustina, boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Agustinatnan, asal Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mahasiswa dari Institut Turate Indonesia. Pertanyaannya yaitu, apa yang menjadi tanggung jawab seorang duta literasi Indonesia? Sekian. Baik, Kak Reva, di saya putus-putus suaranya, mungkin boleh diulang?
Oke Kak. Pertanyaannya yaitu, apa yang menjadi tanggung jawab seorang duta literasi Indonesia? Sekian. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang luar biasa ya. Boleh silakan Kakak Fasil, siapa nih yang mau main jawab pertanyaan luar biasa dari Kak Reva nih? Masya Allah, keren. Coba yang lain dulu, boleh? Kak Nina ada di sini nih. Ibu sekretaris keren kita nih. Kak Nina mau, Kak? Oh, sambil kita kenalan ini. Betul. Tenang aja ya teman-teman, relax, jangan terlalu tegang. Kita udah melewati sesi pelantikan ya. Ini Q&A, saatnya teman-teman untuk mengentaskan kebingungannya yang selalu ditanyakan ke kakak Fasil di grup ya. Yang selalu diserbu-serbu ke kami nih, silahkan kalian. Oke, mana nih Kakak Fasil, siapa nih yang mau menjawab? Kak Ingrid, Kak Yusri. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa sama aku. Kalau misalnya masih ada, boleh banget sama teman-teman Fasil yang lain ya. Oke. Mungkin boleh, silakan Ibu. Bagaimana Kak Idar? Dijawab pertanyaannya dari Kak Reva tadi. Oh baik, siap, boleh. Halo Kak Reva, apa kabar? Halo juga Kak Widya, alhamdulillah baik. Baik, Kak Reva dari provinsi mana ya? Ini aku nggak bisa lihat keseluruhan slide-nya nih. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kak. Oh my God, really? It is good. Oke, salam buat keluarga di sana ya Kak ya. Minal aidin juga untuk semuanya teman-teman. Kita masih dalam nuansa lebaran hari ini. Pertanyaan kakak itu pertanyaan yang sangat high order thinking ya. Ini tuh sering dibahas, tapi tak banyak orang untuk dipertanyakan kembali. Boleh diulang kembali pertanyaannya? Baik, aku ulang kembali ya. Yang Kak Reva tanyakan tadi terkait tanggung jawab dari seorang duta literasi Indonesia. Oke, Kak, sebelumnya Kak Reva sudah membaca daripada buklet yang kemarin sudah di-share-kan? Iya, Kak. Tapi aku mau jelasin lagi. Oke, boleh Kak. Di dalam klausal per poin daripada bab bukletnya ada yang tertera sebagai satu bentuk gerakan ya. Bagaimana sih sebenarnya tanggung jawab daripada Duta Literasi Indonesia? Tanggung jawabnya cukup banyak dan berat. Kenapa? Apalagi kita itu ada 2 kata kunci ya. 3 bahkan. Ambassador atau duta literasi sama Indonesia. Singkatnya, menjadi seorang duta, kakak-kakak semua kemudian memiliki amanah yang cukup banyak ya. Amanah kepada diri, keluarga, lingkungan. Menjadi bagian literasi tadi. Daripada literasi itu bukan hanya tentang membaca menulis, tapi bagaimana kemudian kita memahami, membantu, berkontribusi, berdampak luas, menginspirasi, memotivasi, lantas menyebarkan lebih banyak kembali. Regenerasi, bentuk daripada kelahiran literasi yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih berdampak di masyarakat. Lantas bagaimana dengan Indonesianya? Nah ini kata kunci yang ketiga Kak. Sebenarnya tidak jauh daripada penamaan Duta Literasi Indonesia ya. Kalau misalnya kita ingin bedah lebih jauh lagi ya. Karena tadi kita punya kemudian visi misi. Nah, berdasar kepada visi misi tersebut, kemudian juga diturunkan kembali kepada tanggung jawab kakak-kakak. Jadi poinnya yang pertama, Indonesia itu luas. Kita itu satu bagian dari berjuta-juta orang yang menurut WHO dengan PISA hanya sebanyak 0,001% yang kemudian hanya bisa melek terkait literasi. Bisa di cross check datanya. Yang kemudian, lantas apa yang kemudian harus menjadi tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita itu bukan kepada orang lain saja. Menurutku, tanggung jawab kita adalah bagaimana kemudian kita bisa literasi diri dulu ya, teman-teman semua. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri dulu dengan menjadi salah satu figur muda literat membangun budaya. Literat muda membangun budaya artinya habit yang dibangun adalah bagian yang menjadi tanggung jawab teman-teman. Salah satu contohnya adalah selain menyebarkan literasi, teman-teman semua juga harus mampu kemudian memanajemen program, memanajemen dampak yang kemudian bisa disalurkan. Kak, kalau seperti itu apa bedanya dengan duta-duta yang lain ya? Menjadi Duta Literasi Indonesia adalah bagian yang kemudian bersinambungan dengan peran teman-teman di tengah-tengah masyarakat. Kalau Kak Raden bilang, tidak perlu kau muncul ke permukaan, yang perlu kau tandai adalah
Berdampakkah kau pada masyarakat? Seberapa banyak peran kau? Sehingga orang bisa kemudian mengatakan kau itu adalah bagian orang yang berdampak. Nah, pada dasarnya berdampak atau tidak kita di masyarakat, tanggung jawab menjadi duta literasi itu yang pertama mungkin ya, bukan hanya teladan, bukan hanya tugas, bukan hanya pencerdasan, bukan hanya mengedukasi, bukan hanya mensosialisasikan, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kemudian kita menjadi generasi literat muda yang membangun budaya tanpa harus mendiskriminasikan sebagian lainnya. Kayak contoh begini, kita suka baca, ada orang tidak suka baca. Tugas dan tanggung jawab kita bukan kemudian memaksakan orang tersebut membaca, tapi bagaimana caranya kita menjadi teladan yang baik. Yang berikutnya, apa yang menjadi tanggung jawab lebih daripada seorang duta? Setiap provinsi memiliki karakteristik yang unik. Nah, bagaimana kemudian tanggung jawab ini bisa disesuaikan dengan karakter budaya masing-masing provinsi? Ya, kakak mungkin banyak sekali orang yang mengatakan menjadi duta itu adalah figur yang harus terdepan, terlihat, dan sebagainya. Tapi tidak sama seperti halnya kita kemudian di masyarakat, teman-teman. Tidak semua hal harus terlihat. Teman-teman, menjadi berdampak adalah menjadikan kenyataan dari program kerja jadi bukti perjuangan teman-teman dalam proses literasi. Proses literasi dan perjuangan teman-teman akan sampai pada saatnya, pada waktunya apabila teman-teman berkomitmen bersungguh-sungguh pada tanggung jawab yang kemudian menjadi janji teman-teman itu sendiri. Malam ini adalah janji teman-teman yang kami anggap sebagai kontrak kerja. Mengapa demikian? Karena malam ini adalah masa pelantikan awal-awal daripada teman-teman memulai babak baru. Tidak perlu teman-teman melihat yang lain. Fokuslah pada diri sendiri. Ingatlah pada hal yang teman-teman ingin lakukan. Ingatlah pada tujuan awal teman-teman. Apapun rintangan ke depannya, teman-teman harus ingat bahwa teman-teman tidak sendiri. Menjadi duta bukan menjadi terdepan, melainkan menjadi garda depan yang sanggup dan mampu ditempatkan di dalam berbagai situasi dan kondisi apapun. Aku Widya, aku cukupkan. Gitu aja kali ya. Aku kembalikan ke Kak Idar dan Kak Bella. Thank you. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa Terima ya. kasih atas jawabannya Kak Widya, keren banget. Iya, benar sekali ya Kak Reva ya. Gimana? Dapat dipahami ya jawaban dari Kak Widya? Alhamdulillah sangat dipahami. Oke, sangat dipahami ya Kak Widya ya. Oke, Kak Obel, mana nih Obel ya? Iya, saya di sini. Ini suara apa ya, Kak? Halo? Kok kayak suara hujan ya? Iya, kenapa? Kok kayak suara hujan ya, Kak? Iya, Pak, di mana? Nggak apa-apa. Nggak, ini Dilanjut aja Kak, nggak apa-apa. Nggak ada kok. Oh, oke. Ada lagi yang ingin bertanya? angin tuh besar. Atau kita cukupkan Kak Bella? Oke, menurut Kak Idar gimana nih? Mau kita lanjut lagi atau kita cukupkan, Kak? Ya. Coba kita tanya timekeeper dulu. Gimana nih? Sepertinya masih bisa Kak Idar ya, masih boleh. Itu di chat katanya ada yang mau bertanya. Oke, Oke, boleh banget. Kita pilih yang di sini dulu aja ya, yang udah on cam dan sudah raise hand. Mungkin aku ingin dari Widyawati nih. Waduh, udah nggak raise hand lagi dia ya ternyata. Udah Oke, lupa kita nih cari sama yang pertanyaan lainnya. kayaknya. Iya mungkin, Kak. Coba deh, aku mau Syafira Cinta nih, boleh nih. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar sangat jelas. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafira Cinta Arifia, delegasi dari Jawa Timur, saya nomor urut 108. Pertanyaan saya cukup memastikan kembali Kak, terkait program kerja. Jadi pertanyaan saya adalah, berarti untuk pelaksanaan program kerja yang akan datang, terkait program kerja yang terlaksana secara offline itu berarti kesepakatan setiap provinsi ya Kak. Jadi tidak ada kewajiban untuk kita melaksanakan program kerja offline atau online. Seperti misalnya saya akan melakukan
keseluruhan edukasi literasi bersama anak-anak SD itu berarti memang sudah tidak apa-apa ya Kak. Jadi walaupun teman-teman Duta Literasi Indonesia yang Jawa Timur yang lainnya melaksanakan secara online, tetapi saya secara luring atau secara tatap muka itu berarti memang sesuai kesepakatan setiap Duta Literasi, setiap peserta tersebut ya Kak. Seperti itu Kak pertanyaan saya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih ya. Terima kasih ya Kak Safira atas pertanyaannya. Dari pasil yang lain ada yang ingin menjawab atau saya ingin menjawab ya kayaknya. Oke, boleh Kak Ben, silahkan. Oke, boleh banget. Oke, izin menjawab ya Kak Safira. Jadi, untuk yang Kakak tanyakan, apakah sosialisasi itu hanya kesepakatan dari provinsi? Kalau dari saya, bukan dari saya. Ketika Kakak membaca booklet, mendaftar menjadi bagian dari Duta Literasi Indonesia, Kakak sudah melihat kalau di sana ada program kerja wajib yang harus dilakukan. Nah, salah satu program wajib yang harus dilakukan adalah sosialisasi. Jadi, itu bukan hanya melakukan program kerja itu di online saja ya Kak. Jika memang ingin mengerjakannya di offline, diperbolehkan. Itu wajib. Ada program wajibnya, yaitu di sana ada seperti berkunjung ke perpustakaan dan sosialisasi itu adalah program wajib ya Kak. Jadi untuk yang online itu lebih kesepakatan bersama aja. Jadi yang wajib boleh Kakak baca lagi kembali bookletnya, boleh dilihat lagi apa aja program kerjanya, tapi yang tertera di sana sosialisasi itu program wajib Kak. Begitu Kak Syafira, apakah jelas? Baik Kak, informasinya sudah sangat jelas. Terima kasih banyak atas penjelasannya Kak. Iya, sama-sama ya, luar biasa ya. Emang dibaca lagi ya ke teman-teman bukletnya. Iya, dilihat-lihat lagi ya. Iya, digali lagi nih lebih dalam bukletnya. Oke, Kak Idar ini di room chat ada yang nanya nih Kak, gimana sih dijelaskan sedikit Kak tentang komitmen fee-nya? Boleh nih Kak Idar, apa mau Kak Idar dijelaskan Kak? Komitmen fee-nya itu gimana Kak? Baik, Kak bisa jelaskan sedikit mengenai komitmen fee. Baik, mohon izin mungkin ranahnya lebih luas, jadi mungkin bisa dibantu oleh Kak Widya. Halo, oleh Ini Kak Ida, halo, ranahnya ya. lebih luas ya, jadi mungkin bisa langsung saja sama ketua. Boleh, Ibu. Mana nih Kak Uwit, di mana? Oke, mungkin saya bisa jelaskan sedikit saja ya. Oke, terkait komitmen fee, jadi sepengalaman saya kemarin, komitmen fee itu akan kita berikan ketika kita sudah diterima sebagai Duta Literasi Indonesia atau sudah dilantik saat ini ya, yang dimana nantinya akan diinformasikan oleh KADI ya, selaku pimpinan pusat yang membersamai KKD dengan deadline yang diberikan kapan untuk kalian bisa membayar komitmen fee tersebut. Jadi mungkin nanti pembayarannya dilakukan ada beberapa jenis pembayaran yang mungkin nanti disampaikan oleh KADI selaku pimpinan pusat yang bersamai Kak Raden. Seperti itu ya kurang lebih. Iya, untuk lebih lanjut ya memang benar akan dibahas di pembekalan. Siap, sudah jelas ya. Yang bertanya tadi siapa Kak Bella? Mana nih yang bertanya? Oh, Kak Henry Oktaviani ya. Mungkin seperti itu ya penjelasan singkat. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama Kak Henry. Apakah kita lanjut lagi nih Kak pertanyaannya? Boleh lanjut lagi. Boleh nih, dari tadi udah ada yang ngangkat tangan. Siapa Kak Kristina. Boleh nih Kak Kristina Julia, boleh nih Kak, dari tadi udah menunggu nih Kak. Kak, siap, suara saya kedengaran Kak? Iya, Izin
izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christina Julia Purba. Saya dari Sumatera Utara, nomor urut 143. Nah, pertanyaan saya itu kan Kak, kita kan udah dilantik di sini. Nah, setelah dilantik di sini Kak, apakah boleh di sekolah juga dilantik? Karena saya sudah melapor kepada sekolah saya bahwa saya lolos seleksi dalam duta literasi ini. Saya melapor Kak untuk bertujuan supaya sekolah juga dapat membantu saya untuk mensosialisasikan literasi dan duta literasi ini juga Kak. Itu aja sih Kak pertanyaan saya. Terima kasih Kak. Maaf ribut Kak. Baik, pertanyaan yang luar biasa ya. Oke, siapa yang ingin menjawab, Kaider? Boleh. Atau dari aku ya, lagi jawab boleh? sedikit ya. Atau ada yang lain dulu nih? Ada yang lain nggak nih dari Kakak Fasil? Teman-teman Fasil atau mungkin? Oke, mungkin dari saya dulu aja kali ya. Boleh, boleh. Oke, teman-teman, pertanyaannya, apakah setelah dilantik di sini bisa juga dilantik di sekolah? Bisa sekali ya. Sepengalaman saya juga banyak sekali teman-teman dari batch 3 yang dilantik kembali di sekolahannya. Kak Bella juga dilantik kembali ya, enggak sih? Enggak, aku nggak dilantik lagi. Oke, kalau saya kemarin dilantik kembali. Jadi bisa banget kalau mau dilantik kembali, jika memang pihak sekolah ingin melantik kembali, silakan. Nanti bisa tuh pamerin fotonya di grup gitu kan. Ya. Oke, itu aja mungkin penjelasan singkat dari saya. Oke, bagaimana Kak Kristina? Sudah aman jawabannya? Baik, aman Kak. Terima kasih Kak. Oke, gimana nih Kak Idar? Ini waktu sudah menunjukkan 21.19. Apakah kita lanjut ke pertanyaan atau ke sesi selanjutnya ini Kak? Bagaimana? Kita lanjut atau kita berhenti ya? Coba voting dulu. Dari timekeeper, bagaimana ini Kak? Kita lanjutkan sesi Q&A atau ke sesi selanjutnya yang lain nih? Baik, kita lanjut 2 kali ya, 2 atau 3 kali lagi bisa ya? Oke, boleh. Iya, 2 lagi ya. Sembari menunggu kembali nih, kakak ketua kita on kembali karena terpaut jaringannya. Boleh Kak Bel dicari satu lagi nih? Oke, boleh nih. Ini ada dari Windy Widiawati nih. Jadi dia sudah tutup absen, sekarang dia respon kembali. Aku penasaran nih, dia ingin bertanya apa sebenarnya ya? Boleh Kak Windy Widiawati? Halo Kak, selamat malam. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaannya, apakah suara saya terdengar? Iya, Oke Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Windy Widiawati dari Provinsi Jawa Barat. Dan di sini juga saya nomor urut 10. Izin bertanya Kak. Kan kita itu sebagai Duta Literasi Indonesia, yang mana tugas kita itu salah satu tugas utama menyebarluaskan gerakan literasi. Nah, ada cara yang menurut saya efektif, yaitu dengan berkolaborasi dengan instansi ataupun komunitas. Nah, pertanyaannya nih Kak, gimana sih Kak biar kita menjadi rekan berkolaborasi dengan saling bekerja sama, dengan saling menguntungkan, dan saya sebagai rekan ingin bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jadi bisa diberikan nih tips dari kakak-kakak biar kita menjadi rekan yang bertanggung jawab dan saling menguntungkan gitu Kak. Pertanyaan yang luar biasa sekali ya Kak Idar ya. Oke. Apakah dari kakak Fasil? Aku mau jawab, boleh ya? Boleh, silahkan. Oke, halo Kak Windy dari Jawa Barat ya. Aku juga dari Jawa Barat. Halo Kak. Seperti yang ditanyakan adalah gimana kita bisa menjadi mitra kerja gitu ya dengan misalnya instansi lain. Contohnya kemarin itu saya di Jawa Barat, saya sendiri itu mengadakan kolaborasi dengan TBM di Kabupaten Bogor. Sebenarnya di beberapa daerah itu ada namanya TBM ya, dan teman-teman Fasil juga ada yang beberapa join TBM, dan teman-teman di sana juga bisa kamu untuk
apa istilahnya datang ke TBM tersebut gitu untuk berkolaborasi dengan program kerja mereka gitu. Kamu sebagai duta literasi di sini bisa menjadi salah satu brand ambassador untuk mempromosikannya gitu. Untuk misalnya, contohnya kemarin saya ada festival literasi di daerah desa gitu. Jadi saya sebagai duta literasi yang hadir di sana, saya sebagai pemateri, lalu saya sebagai mempromosikan acara tersebut dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa bekerja sama dengan dinas perpustakaan atau arsip perpustakaan di daerah tersebut dengan cara kamu datang ke perpustakaan tersebut dengan nanti bisa membawa surat-suratnya itu nanti ada dari pusat dan disediakan untuk surat contohnya itu nanti kamu bisa berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, contohnya perpustakaan daerah Kota Bogor gitu. Saya ingin berkolaborasi gitu untuk dengan acara ini atau bagaimana ketika perpustakaan daerah tersebut mengizinkan, kamu bisa untuk mengikuti kolaborasi tersebut. Lalu untuk mitra kerja lainnya mungkin itu adalah gimana caranya kita untuk bisa kerjasama dengan hal luar lainnya, kamu bisa untuk join di luar tersebut gitu. Contohnya menghubungi lewat Instagram ataupun lainnya gitu ya. Itu salah satu kemarin saya di Jawa Barat gitu ya. Mungkin boleh ditambahin sama Teh Widya juga selaku dari Jawa Barat Teh. Apa nih? Halo, halo, halo. Oke, suaranya aman ya? Apa nih Kak Yuki? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya ini Teh, gimana caranya untuk menjalin kerjasama dengan luar gitu, contohnya mitra kerja gitu, duta literasi Indonesia gitu. Oke, boleh, siap. Maaf ya guys, ada kendala di sini hujan soalnya, jadi keluar tadi wifi-nya, tapi alhamdulillah udah bisa join lagi ya. Pertanyaannya ini berkaitan dengan kolaborasi ya. Kalau bagaimana kemudian untuk bekerja sama? Pengalaman kemarin di program kerja Jawa Barat mungkin ya dulu sama Kak Yuki ya, betul. Kita mengusung Rancage. Di Rancage itu ada salah satu program kerja yaitu roadshow perpustakaan daerah. Nah, salah satu perpustakaan yang kemudian kami jadikan langsung kerja offline-nya mungkin ya adalah Dispusipda Jawa Barat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat ya. Nah, bukan kota, bukan kabupaten. Memang cukup sedikit ribet ya teman-teman, tapi kami waktu itu dibantu oleh Kak Diana juga karena dikirimkan terkait surat-suratnya, dibantu juga sama kemudian kakak Pasil yang ada. Jadi teman-teman kalau mau bekerja sama, yang pertama langkahnya adalah bagaimana kemudian membangun jejaring yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kerjasama teman-teman. Yang kedua, bawalah surat pengantar atau surat tugas yang memang sudah akan kami siapkan. Dan surat tugas ini, teman-teman nanti harus mengisi data dulu formatnya. Yang pertama, nama, kemudian provinsinya mana, tujuannya ke lembaga atau instansi apa. Baik yang bertugas di sekolah ataupun mau kerjasama dengan lembaga dan kedinasan, itu harus menggunakan surat tugas atau surat pengantar. Apalagi berhubungan dengan kedinasan yang sebenarnya itu ini ya benar-benar formal gitu. Jadi selain teman-teman kemudian harus membangun jejaring, teman-teman juga harus kemudian membangun komunikasi dengan kakak-kakak Pasil agar segera dibuatkan. Kalau bisa jangan mendadak ya teman-teman. Jika teman-teman kemudian kegiatannya adalah di hari besok, maka teman-teman minimalnya H-1 hari atau H-3 hari biar bisa kemudian dibuatkan oleh kakak sekretaris atau kakak-kakak Pasil yang bersangkutan. Seperti itu Kak Yuki mungkin ya. Dan kalau yang berkaitan dengan kerjasama kedinasan atau karsipan, biasanya mereka menginginkan surat tugas dengan surat pengantar gitu. Itu aja sih paling Kak Yuki. Makasih. Oke, benar banget tuh yang dikatakan oleh Teh Widya tadi ya. Kalau kedinasan mungkin harus resmi banget ya, ada surat tugasnya. Tapi kalau untuk ke TBM ataupun ke namanya daerah-daerah gitu kan, contohnya ada TBM ataupun ada komunitas remaja di daerah tersebut, mungkin bisa secara lisan ataupun membawa surat dari provinsi tersebut. Oke, mungkin itu aja. Bisa apakah terjawab pertanyaannya, Kak Windy? Wah, terjawab sekali kakak-kakak, sungguh jawaban yang menarik, inspiratif, dan tentu saja mudah dipahami. Jadi kalau kita sudah menerapkan hal yang telah disampaikan oleh kakak-kakak, secara tidak langsung kita sudah menjalin mitra kerja yang dapat berkesinambungan dan tentu saja sudah menjadi mitra kerja yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab, gitu ya Kak?
Besok, Kak. Betul, Kak, betul. Semangat ya. Benar sekali ya. Ya, siap Kak, terima kasih Kak Widya dan juga rekan Kak Widya yang telah menjawab pertanyaan dari Windy. Windy ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan untuk menjawab pertanyaannya. Iya, makasih juga pertanyaannya. Karena tadi namanya Kak Yuki ya. Sama-sama. Oke, baik. Ini gimana nih Kak Idar? Mau kita lanjut ke Q&A atau ke sesi selanjutnya nih Kak? Oke, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya, mengingat waktu sudah mau menunjukkan pukul 10 ya, jadi boleh kita tutup terlebih dahulu ya. Terima kasih teman-teman ya atas pertanyaan yang luar biasa sekali ya pada malam hari ini, dan kami harap tidak ada lagi ya unek-unek yang mau ditanyakan, sudah terjawab semua ya, sudah tersampaikan semua tadi dari jawaban-jawaban dari kakak-kakak fasilitator yang sangat luar biasa menginspirasi pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang ya kepada kalian Duta Literasi Indonesia Batch 4. Selamat bergabung, selamat mengabdi selama 3 bulan bersama kami. Jangan takut, jangan khawatir, kami akan tetap terus membersamai kalian. Oke, baik. Terima kasih penutupnya dari Kak Idar. Untuk teman-teman yang belum bisa menyampaikan pertanyaannya, nggak apa-apa ya, di lain waktu aja bakal disampaikan. Dan untuk sekarang boleh turun nih raisannya terlebih dahulu. Oke, boleh. Terima kasih ya kakak semuanya. Dan dari aku ngucapin selamat ya untuk kalian yang udah dilantik pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf selama acara berlangsung. Sebelum acara kami tutup, akan ada penyampaian program kerja dan pembagian kelompok oleh Kak Widya selaku Ketua Fasilitator Duta Literasi Indonesia. Jadi diharapkan untuk peserta tidak keluar dari Zoom ya. Dan baiklah, saya Della Magdalena dan rekan saya Muhammad Idhar pamit undur diri. Kami ucapkan selamat dan sampai jumpa kembali dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.